wonderful students. How are you this morning? I hope you are fine, you are great, you are fantastic. So, today we have VIVA subject. Hari ini topik kita mengenai pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, the first one, we are going to watch the video. And then, please read your book page 91 until 92, yaitu mengenai kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, selagi Mimis menjelaskan melalui video, kalian bisa highlight atau garis bawahi the important sentences based on the video. And we don't have assignment to collect everyone. Nah, jadi kita langsung saja ya masuk ke topik kita ya hari ini. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam pengaruh kegiatan ekonomi ini ada beberapa proses kegiatan ekonomi. Nah, yang pertama adalah produksi, lalu distribusi, dan yang terakhir adalah konsumsi. Kita masuk ke bagian yang pertama yaitu produksi. Produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Nah, apa itu barang mentah, bahan setengah, dan barang jadi? Nah, ini dia ya, anak-anak bisa perhatikan gambar. Nah, bahan mentah adalah bahan yang berasal dari alam dan harus diolah terlebih dahulu. Nah, coba perhatikan gambar. Contoh bahan mentah pada gambar bisa kita lihat yang mana ini? Apakah kapas atau benang? Oke, next. Bahan setengah jadi yaitu adalah bahan yang sudah mengalami pengolahan, namun perlu diolah lebih lanjut agar dapat digunakan. Balik lagi ke pertanyaan yang sebelumnya, kalau tadi bahan mentah, sekarang bahan setengah jadi. Antara kapas, benang, dan kain, mana ini contoh bahan setengah jadi? Oke, next. Bahan jadi yang terakhir ya, yaitu bahan yang telah selesai diolah sehingga dapat langsung digunakan. Nah, ini anak-anak silakan jawab langsung sendiri kira-kira mana dari gambar yang ditampilkan ini yang merupakan bahan jadi. Oke, kalau kalian tadi menjawab bahan mentah yaitu adalah bunga kapas, ya jawaban kalian sangat benar. Lalu jika kalian tadi bilang bahan setengah jadi itu bisa berupa benang, Miss, kain juga bahan setengah jadi, yes, kamu juga benar. Lalu yang terakhir pertanyaan Miss adalah mana contoh bahan jadi? Itu Miss yang berupa baju, ya, itu juga sangat benar ya. Jadi Miss yakin kalian ini sudah paham ini mengenai contoh-contoh bahan mentah, bahan setengah jadi, dan bahan jadi. Next. Kita masuk ke bagian yang kedua. Nah, setelah tadi produksi, setelah barangnya diproduksi nih, setelah tadi kain menjadi baju. Nah, baju-baju itu akan didistribusikan. Nah, apa itu distribusi? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari tempat produksi atau produsen kepada orang yang memerlukan barang produksi, yang disebut dengan konsumen. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Nah, distributor ini dikelompokkan lagi menjadi beberapa bagian ya. Nah, yang pertama disebut dengan agen. Agen ini adalah pedagang yang menyalurkan barang langsung dari produsen. Lalu juga ada grosir, yaitu pedagang yang membeli barang dari jumlah besar untuk kemudian dijual kembali ke pedagang lain. Dan yang terakhir adalah pengecer, pedagang yang menjual langsung kepada konsumen. Nah, kalau pengecer ini sangat gampang kita temui ya, Nak. Kedai-kedai di sekitar rumah kalian, itulah yang disebut pengecer. Oke. Nah, dalam proses distribusi ini, Nak, sama seperti proses produksi ya, kegiatan distribusi ini juga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Kegiatan distribusi dapat dijadikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Nah, lalu kita masuk ke bagian yang ketiga yaitu konsumsi. Nah, setelah tadi produksi, baju atau barang hasil produksinya sudah didistribusi. Nah, kalau sudah didistribusi kan dibeli. Nah, kalau sudah dibeli pasti dikonsumsi. Nah, konsumsi ini adalah kegiatan menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumer.
Untuk kegiatan konsumsi sendiri ini ada beberapa contoh yang akan Miss tampilkan. Yang pertama adalah makan. Kalau kalian membeli makanan dari luar atau kalian membeli jajanan, nah ini kalian sudah melakukan kegiatan konsumsi pada saat kalian memakan atau meminumnya. Nah, apakah kegiatan konsumsi ini hanya berupa kita makan dan minum saja? Nah, ternyata bukan ya. Kegiatan konsumsi ini juga bisa berupa video call. Nah, berarti konsumsi di sini artinya bukan hanya memasukkan makanan atau cairan ke dalam tubuh, tapi kalau kita menggunakan barang dari hasil produksi, nah itu kita sudah mengkonsumsi ya. Nah, ini video call kita di sini menggunakan barang yaitu berupa laptop. Nah, lalu contoh selanjutnya adalah bersepeda. Di sini kita menggunakan barang berupa sepeda ya. Kita di sini sudah menggunakan sepeda. Nah, dalam kegiatan konsumsi ini bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan melakukan konsumsi, masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, otomatis ya, masyarakat kita semua perlu makan. Ya, itu juga sudah memenuhi kebutuhan hidup kita. Lalu zaman sekarang ini semenjak COVID kita juga banyak masyarakat yang menggunakan gadget berupa laptop atau berupa handphone. Lalu juga untuk menjaga kesehatan, juga banyak masyarakat sekarang yang gemar bersepeda. Nah, ini kita sudah melakukan kegiatan konsumsi. Oke, everyone, sekian penjelasan Miss mengenai pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Thank you.